Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency yang keadaannya seperti ini ya teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri bahwasanya untuk Bitcoin dibanding lagi turun ya dari area 28-an ya, karena dia sempat menyentuh di area 28 ya per hari ini tadi, dan sekarang dibanding lagi turun di area 20.500 ya, yang tadi di 20.800 maksudnya teman-teman, dan sekarang di area 20.500-an. Oke. Nah, untuk kesempatan malam hari ini teman-teman ada informasi yang cukup menarik datang dari Luna Classic teman-teman, dan kalau kita lihat memang keadaan Luna Classic per video ini dibuat ya, dia mengalami penurunan 2,1%. Cuman di sini ada informasi mungkin dari rekan-rekan juga ada yang belum tahu gitu ya kan, karena di sini timbullah sedikit persepsi di mana lebih dari 111 billion atau miliar ya teman-teman launch dipertaruhkan dalam sehari saat validator baru tiba. Oke. Jadi ini hanya kurun dalam waktu sehari ya teman-teman setelah validator baru ini bergabung atau tiba gitu ya. Untuk Luna Classic ini lebih dari 111 billion ya teman-teman ini dipertaruhkan atau di staking kurang lebih seperti itu, dan di sini komunitas Terra Luna Classic launch melihat lebih dari 111 miliar launch dipertaruhkan setiap hari saat kepercayaan jangka panjang tumbuh. Oke. Jadi di sini ya teman-teman saya ingatkan sekali lagi, launch ini ya teman-teman untuk jangka panjang, karena sebuah artikel ini juga menyampaikan hal yang sama ya. Jadi di sini dia melihat bahwasanya dipertaruhkan setiap hari saat kepercayaan jangka panjang tumbuh, karena orang-orang yang melakukan staking terhadap Luna Classic dia percaya untuk jangka panjangnya pasti akan ada perubahan harga yang mungkin bisa memberikan mereka cuan gitu teman-teman. Kalau nggak percaya dengan Luna Classic, nggak mungkin mereka melakukan staking, karena staking itu penguncian ya teman-teman, di mana setiap aset kita yang dikunci kita akan mendapatkan reward, dan di situ pun pengunciannya tergantung ya, ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya, bahkan sampai setahun kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi orang-orang yang melakukan staking mereka percaya nih bahwasanya oke lah Luna Classic ini secara perlahan akan bangkit kembali, kurang lebih seperti itu. Maka dari itu mereka secara tidak langsung mereka percaya dan mereka nge-hold untuk jangka panjang dengan mendapatkan reward juga gitu ya. Oke. Dan di sini dalam sebuah tweet pada hari Rabu, Rex Yeller Berli ya, anggota kelompok pengembang Terra Classic Independent Terra Vita ya, mengungkapkan bahwa pemegang telah mempertaruhkan lebih dari 111 miliar launch dalam satu hari, mewakili lonjakan harian sekitar 12% untuk staking. Teman-teman menyoroti bahwa lonjakan terjadi sehari sebelum peluncuran validator baru. Oke ya, karena kemarin sempat kita bahas juga bahwasanya 20 jam ke depan akan ada validator baru ya teman-teman, dan sekarang memang sudah terjadi adanya validator baru, di mana terbuktinya peningkatan daripada mereka untuk melakukan staking atau penguncian aset mereka meningkat 12% ya. Terus pada hari terakhir sebelum validator baru tiba, staking naik 1,5% hingga hampir 12%, tulis anggota Terra Vita. Ini menunjukkan kepercayaan jangka panjang yang besar pada launch dengan perpindahan ke ekosistem ekonomi yang positif daripada ekosistem pajak tinggi yang merusak. Oke ya. Jadi memang kalau kita lihat ya secara perlahan nanti ketika ICB daripada Luna Classic ini terbuka, dan di situ kan terjadilah ya utilitas daripada Luna Classic akan terbentuk kembali, dan di situ positifnya juga akan mengenari investor baru buat masuk gitu teman-teman, dan terjadilah transaksi secara on-chain yang mungkin cukup membantu ya, cukup signifikan gitu ke depannya, dan di situ pun terjadilah pembakaran yang mungkin akan melonjak juga dibandingkan saat-saat sebelum ICB ini dibuka, kurang lebih seperti itu teman-teman ya.
Dan di sini survei Binance menunjukkan Terra Classic launch kripto paling didukung kedua di Twitter. Oke, jadi survei dari Binance nih menunjukkan Terra Classic bahwasanya ini kripto yang paling didukung kedua di Twitter, teman-teman ya. Jadi di sini Terra Classic launch berada di depan BNB dan cek dalam survei Binance. Jadi Binance ini melakukan survei juga terhadap Luna Classic karena Binance ini platform yang saat ini paling frontal untuk melakukan pembakaran daripada Luna Classic ya, teman-teman. Dan di sini Terra Classic berada di peringkat di antara proyek cryptocurrency yang paling didukung di Twitter menurut survei berkelanjutan yang dibuat oleh Binance. Komunitas kripto diminta untuk mengungkapkan proyek cryptocurrency favorit mereka. Nah, jadi peserta harus memposting, berkomentar atau meretweet hashtag Binance di samping ticker proyek cryptocurrency favorit mereka. Alasan dibalik survei ini adalah untuk menentukan cryptocurrency mana yang memiliki dukungan paling banyak di Twitter. Dan hasil tersebut, Luna saat ini menduduki peringkat kedua cryptocurrency dengan dukungan terbanyak di Twitter per data yang diterbitkan oleh Binance. Luna saat ini memiliki total suara 3,5 ribu, menempati cryptocurrency di atas Binance Coin yaitu BNB. Nah, yang pertama adalah BNB, yang kedua adalah Luna Classic untuk tingkat dukungan daripada Luna Classic tersebut, teman-teman. Nah, dan kalau kita lihat ini adalah tweetan daripada Binance itu sendiri, teman-teman, di mana kalau kita lihat ya untuk Binance yaitu 12,8 ribu suara ya, teman-teman, dan nomor 2 adalah Luna Classic 3,5 ribu, nomor 3 ada Binance Gold ya, Binance BNB, Binance cek, Binance Chart ya, teman-teman, Binance cek, Binance Chart ya. Intinya Luna Classic ini menduduki peringkat kedua ya dari voting suara yang diambil oleh Binance ya. Karena kita lihat sendiri ya, karena kita ketahui sendiri bahwasanya Binance ini memang saat ini platform exchange yang paling frontal untuk mendukung Luna Classic, teman-teman, di mana Binance ini setiap minggunya membakar Luna Classic ya, bisa dikatakan platform yang membakar Luna Classic terbanyak saat ini, teman-teman, seperti itu. Itu merupakan dukungan yang luar biasa untuk Luna Classic ya. Nah, setelah runtuhnya ekosistem Terra pada bulan Mei, Luna beralih ke proyek berbasis komunitas. Pemegang Luna telah menunjukkan dukungan untuk koin di berbagai platform media sosial untuk memikat lebih banyak orang agar mengadopsi cryptocurrency. Nah, awal pekan ini David Goldstein, pendiri Goldstein Media, mengetweet investor Terra Classic karena membuat tren cryptocurrency di Twitter tanpa alasan ya. Goldstein mengatakan dia tergoda untuk membeli cryptocurrency setelah melihat tren di platform microblogging, namun dia berhenti pada menit terakhir untuk melawan Goldstein. Terra Rebels menjawab bahwa mereka sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Oke, jadi akan ada sesuatu yang besar untuk Luna Classic, dan mudah-mudahan sesuatu itu, kejutan itu adalah hal yang positif juga untuk berkelanjutannya Terra Luna Classic seperti itu. Oke, mungkin ini dulu perihal Luna Classic. Semoga membantu wawasan kita bersama, dan salam cuan.